Malam itu, bulan sabit melengkung tipis di langit, memancarkan cahaya redup yang nyaris tak berarti. Udara Jakarta Timur terasa lengket, membawa serta aroma gorengan dan knalpot kendaraan yang baru saja dipadamkan. Di sebuah gang sempit bernama Gang Mawar, lampu neon di warung tahu goreng Pak Yanto masih menyala terang, memantulkan bayangan samar ke jalanan becek sisa hujan sore. Pak Yanto, seorang pria paruh baya dengan uban yang mulai menipis di pelipisnya, menghela napas panjang sambil mengaduk sisa bumbu tahu di wajan besar. Tangannya yang kasar dan berminyak bergerak lambat, menunjukkan kelelahan yang nyata. "Sepi banget malam ini, Pak," ujar Bi. Nah, istrinya yang sedang menghitung tumpukan uang receh di meja kasir. Suaranya serak karena seharian melayani pembeli. Pak Yanto hanya bergumam. Pikirannya melayang pada persaingan ketat yang belakangan ini kian sengit. Sejak Pak Soma, mantan anak buahnya sendiri, membuka warung tahu goreng persis di seberang gang. Rezeki Pak Yanto terasa disedot habis-habisan. Pak Soma, dengan modal lebih besar dan strategi pemasaran yang lebih agresif, berhasil menarik banyak pelanggan lama Pak Yanto. Spanduk besar bertuliskan tahu crispy Pak Soma, rasa baru harga lama, seolah mengejek dari kejauhan. Cuma 300.000. "Pak, gimana? Besok buat modal lagi," keluh Bi. Nah, menunjuk uang receh yang tak seberapa. Pak Yanto terdiam. Biasanya di jam segini warungnya sudah meraup untung 2 kali lipat. Tapi sejak Pak Soma ada, semuanya berubah. Pesaing barunya itu tak hanya menawarkan tahu yang katanya lebih renyah, tapi juga punya koneksi ke warung-warung makan besar yang sebelumnya selalu berlangganan tahu dari Pak Yanto. Rasa pahit merayap di dadanya. Awal mula teror malam itu, setelah membereskan warung, Pak Yanto dan PI, pulang ke rumah sederhana mereka yang tak jauh dari gang. Rumah itu agak terpencil di ujung jalan buntu, dengan halaman belakang yang berbatasan langsung dengan tanah kosong penuh semak belukar. Jendela kamar Pak Yanto dan BI. Menghadap langsung ke tanah kosong itu Pak Yanto yang biasanya tidur. Pulas karena kelelahan, malam itu gelisah. Ia membalikkan badan berkali sekitar pukul 2 pagi. Saat kesunyian menyelimuti, sebuah suara aneh terdengar dari luar jendela. Suara itu seperti gesekan kain basah di kaca, disusul bunyi nguing yang mendesis pelan. Lalu tok-tok-tok seperti ketukan jari yang rapuh. Pak Yanto membuka matanya perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengira itu hanya kucing atau tikus. Namun, suara itu terus berulang. Lebih keras dan teratur. Tok-tok-tok, nguing, gesek, tok-tok. Rasa penasaran bercampur takut mendorongnya untuk bangkit. Perlahan, ia mendekati jendela yang ditutupi tirai tipis. Dengan gemetar, ia sedikit menyingkap tirai. Di balik kaca jendela, di tengah kegelapan, sesosok bayangan putih berdiri tegak. Bayangan itu tampak memanjang dan kaku. 2 titik hitam pekat terlihat samar, seolah-olah adalah mata yang menatap kosong. Pak Yanto menahan napas. Tubuhnya kaku, darahnya terasa berhenti mengalir. Pocong. Tidak salah lagi, itu adalah pocong. Kain kafan yang lusuh dan kotor membungkusnya, mengikat di kepala dan kaki. Tubuh pocong itu sedikit condong, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mata Pak Yanto membelalak. Ia segera menjatuhkan tirai dan mundur terhuyung-huyung. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia segera merangkak kembali ke tempat tidur. Tubuhnya menggigil hebat. Bi. Yang tertidur pulas sama sekali tidak terusik. Malam itu,
Pak Yanto tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong itu muncul dengan wajah pucat dan mata kosong yang terus menghantuinya. Ia merasa mual, kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Teror yang berulang dan dampaknya pagi harinya. Pak Yanto bangun dengan badan pegal linu dan kepala berat. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Bi, Nah terkejut melihat kondisi suaminya. Ada apa, Pak? Kok pucat sekali? Tanyanya cemas. Pak Yanto menggelengkan kepala. Ia tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya tadi malam. Takut, Bi. Nah, akan ketakutan atau menganggapnya gila. Ia hanya berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit masuk angin." Namun teror itu tidak berhenti di situ. Setiap malam, sekitar pukul 2 atau 3 pagi, pocong itu selalu muncul di jendela kamarnya. Kadang hanya berdiri diam menatap, kadang menggesekkan kain kafannya di kaca, kadang mengetuk-ngetuk pelan. Yang paling mengerikan adalah ketika pocong itu menggoyangkan tubuhnya dengan gerakan patah-patah, seolah ingin masuk. Aroma bau tanah basah bercampur melati. Busuk mulai sering tercium di sekitar jendela, membuat suasana semakin mencekam. Akibat teror tanpa henti ini, Pak Yanto jadi sulit tidur nyenyak. Setiap malam ia terjaga, menanti kemunculan makhluk itu. Ketakutan yang mencekam perlahan-lahan menggerogoti fisik dan mentalnya. Kesehatan Pak Yanto mulai menurun drastis. Ia sering sakit kepala, demam, dan badannya terasa lemas. Semangatnya untuk berjualan tahu pun ikut memudar. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan malas dan lesu. Proses membuat tahu yang dulunya ia nikmati, kini terasa seperti beban berat. Tangannya sering gemetar saat memotong tahu. Bumbu yang diracik kadang keasinan, dan gorengannya tidak serenyah dulu. "Pak, tahu gorengnya kok jadi begini?" "Ada yang gosong, ada yang lembek," keluh seorang pelanggan. Pak Yanto hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Namun, janji itu sulit ditepati. Fokusnya terpecah. Pikirannya selalu dihantui bayangan pocong di jendela. Ia jadi sering melamun, bahkan saat sedang melayani pembeli. Kerugian yang semakin besar penurunan kualitas tahu goreng Pak Yanto tentu saja berdampak pada penjualannya. Pelanggan mulai beralih. Mereka yang dulunya setia kini tak ragu-ragu menyeberang ke warung Pak Soma yang selalu ramai. Tahu Pak Soma lebih renyah sekarang, Pak Yanto. Harganya juga bersaing, kata seorang tetangga yang dulunya selalu membeli di warung. Pak Yanto, pay. Nah, semakin pusing tujuh keliling melihat pemasukan yang terus menipis. Stok tahu di warung menumpuk, jarang habis. Bahan baku yang dibeli kadang terbuang percuma karena Pak Yanto terlalu lelah atau malas untuk mengolahnya. "Pak, kita tidak bisa begini terus, Bi." Nah, akhirnya memberanikan diri berbicara, kita harus cari cara. Apa kita perlu mencari bantuan? Mungkin kita kena santet. Mendengar kata santet, Pak Yanto teringat pada Pak Soma. Perasaan curiga muncul di benaknya. Mungkinkah Pak Soma yang mengirimkan pocong itu untuk menghancurkan usahanya? Pikiran itu semakin memperkeruh suasana hatinya. Namun, ia tak berani menuduh tanpa bukti. "Tidak, Bu. Tidak mungkin santet," bantahnya. Meskipun dalam hati ia tak yakin. Ia tidak ingin Bi. Nah, ikut ketakutan. Teror itu terus berlanjut. Bahkan, kadang pocong itu terlihat lebih dekat ke jendela si Yoliala, ingin berinteraksi. Suatu malam, Pak Yanto melihat salah satu ikatan di kaki pocong itu terlihat longgar, memperlihatkan sedikit
kaki yang pucat dan kebiruan. Ia bahkan mencium bau busuk yang lebih pekat malam itu. Setiap kali pocong itu muncul, Pak Yanto akan langsung merasakan sakit kepala hebat dan mual. Nah, melihat perubahan drastis pada Pak Yanto, suaminya yang dulunya pekerja keras dan ceria, kini menjadi pendiam, lesu, dan mudah marah. Ia juga sering mendengar Pak Yanto menggigau di malam hari, menyebut-nyebut pocong dan jendela, mencari bantuan. Akhirnya, tidak tahan lagi. Tanpa sepengetahuan Pak Yanto, ia pergi mengunjungi Pak Haji Amir, seorang ulama kampung yang dihormati. Ia menceritakan semua perubahan pada Pak Yanto, termasuk ketidakmauan suaminya untuk membuat tahu dan sering sakit-sakitan. Juga bercerita tentang kebiasaan Pak Yanto yang sering melihat ke arah jendela tengah malam. Pak Haji Amir mendengarkan dengan saksama. Setelah selesai bercerita, Pak Haji Amir mengangguk. Baik, Buna. Malam ini setelah Isya, saya akan datang ke rumah Bapak Yanto. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, kata Pak Haji Amir dengan suara tenang. Malam itu, Pak Yanto terkejut melihat Pak Haji Amir datang ke rumahnya. Ia mencoba bersikap biasa saja, namun wajah pucat dan mata cekungnya tak bisa menyembunyikan kondisinya. Pak Yanto, ada apa, cerita Anda sering sakit dan kurang semangat berjualan. Apakah ada yang mengganggu pikiran Anda? Tanya Pak Haji Amir lembut. Pak Yanto awalnya enggan bercerita, namun melihat sorot mata bijaksana Pak Haji Amir, ia merasa sedikit lebih tenang. Perlahan, dengan suara bergetar, ia menceritakan semua teror pocong yang dialaminya setiap malam. Ia juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap Pak Soma. Pak Haji Amir mendengarkan tanpa interupsi. Setelah Pak Yanto selesai, Pak Haji Amir bangkit dan meminta izin untuk melihat-lihat rumah, terutama kamar Pak Yanto dan mengantarnya di dalam kamar. Pak Haji Amir berdiri di dekat jendela. Ia mengamati tanah kosong di belakang rumah. Tanah ini sepertinya sudah lama tidak terjamah, Pak Yanto, ujarnya. Banyak energi negatif di sini. Kemudian Pak Haji Amir mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya menggema di ruangan. Itu memenuhi setiap sudut. Saat ia membaca, Pak Yanto merasakan bulu kuduknya merinding hebat. Udara di ruangan terasa dingin, dan ia samar-samar mencium bau melati busuk lagi. Setelah beberapa saat, Pak Haji Amir mengakhiri bacaannya. Ia menoleh ke arah Pak Yanto. Insya Allah, ini hanya gangguan, Pak Yanto. Makhluk itu memanfaatkan kelemahan hati Anda. Anda sedang banyak pikiran dan merasa tertekan, bukan? Itu membuat Anda lebih rentan. Tapi kenapa pocong, Pak Haji? Tanya Pak Yanto penasaran dan takut. Pocong seringkali adalah penampakan dari arwah yang terperangkap atau jin yang menyerupai. Bisa jadi ada jasad yang terkubur di tanah kosong itu dan arwahnya tidak tenang. Atau bisa juga itu jin yang ingin mengganggu ketenangan Anda. Jelas Pak Haji Amir. Yang terpenting, Anda harus kuat. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Perbanyak ibadah, dekatkan diri pada Allah. Itu adalah benteng terbaik. Pak Haji Amir kemudian memberikan beberapa amalan dan doa yang bisa dibaca Pak Yanto setiap malam sebelum tidur. Ia juga menyarankan untuk membersihkan tanah kosong di belakang rumah dan menanaminya dengan tumbuhan, perlawanan, dan harapan baru sejak. Malam itu, Pak Yanto mencoba mengikuti semua saran Pak Haji Amir.
setiap malam. Ia membaca doa-doa dengan khusyuk sebelum tidur, meskipun rasa takut masih ada. Ia berusaha melawannya. Malam pertama setelah Pak Haji Amir berkunjung, pocong itu kembali muncul. Namun, kali ini, Pak Yanto tidak langsung lari ketakutan. Ia memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang diajarkan Pak Haji Amir. Ketika ia membuka mata lagi, pocong itu masih ada, tapi terlihat lebih samar. Tidak sejelas sebelumnya. Aura mencekam yang biasanya menyertai kehadiran pocong itu juga terasa sedikit berkurang. Malam kedua, pocong itu kembali. Tetapi kini berdiri agak jauh dari jendela. Di tengah kegelapan, tanah kosong. Ketukan di jendela tidak ada, hanya siluet putih yang menatap. Malam ketiga, pocong itu hampir tidak terlihat. Hanya bayangan tipis yang menghilang seiring berjalannya malam secara bertahap. Kehadiran pocong itu semakin jarang dan semakin tidak menakutkan. Aroma busuk pun mulai menghilang. Rasa sakit kepala dan mual yang selalu menyertai kemunculannya kini tidak lagi ia rasakan. Pak Yanto mulai bisa tidur lebih nyenyak. Bersamaan dengan itu, semangat Pak Yanto untuk berjualan tahu mulai kembali. Ia bangun pagi dengan energi yang lebih baik. Ia meracik bumbu dengan teliti, menggoreng tahu dengan api yang pas, menghasilkan tahu goreng yang renyah dan lezat seperti dulu. Tahu Bapak sudah enak lagi? Ya, lebih renyah dari Pak Soma, kata seorang pelanggan sambil tersenyum. Mendengar pujian itu, hati Pak Yanto menghangat pelan-pelan. Pelanggan lama mulai kembali. Penjualannya pun berangsur membaik. Ia menyadari bahwa teror itu mungkin memang ada, namun ia juga menyadari bahwa ketakutan dan keputusasaanlah yang membuat ia rentan dan terpuruk. Ia tidak pernah lagi melihat pocong di jendelanya. Mungkin makhluk itu sudah pergi, atau mungkin ia sendiri yang sudah tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Pak Yanto juga tak lagi memikirkan Pak Soma. Ia memilih untuk fokus pada usahanya dan memperbaiki diri. Persaingan jualan tahu memang masih ada, tetapi Pak Yanto kini menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa ketekunan, kualitas, dan semangat yang kuat adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan, termasuk teror gaib sekalipun. Teror pocong di jendela telah mengajarkannya sebuah pelajaran berharga, bahwa ketakutan terbesar seringkali ada di dalam diri kita sendiri. Dan hanya dengan keberanian serta imanlah kita bisa mengalahkannya. Warung Pak Yanto kembali ramai, dan aroma tahu goreng renyah kembali memenuhi gang mawar, mengalahkan bau tanah basah dan melati busuk yang pernah menghantuinya.